Halo guys, perkenalkan kami kelompok 3 dari SMP Regina Waci, Surakarta, kelas 7F. Kelompok kami diketuai oleh Valen absen 1 dan anggotanya adalah JJ absen 16, Grace absen 5, dan Adit absen 29. Ini adalah produk baru kami. Kami akan menjelaskan letak geografis Indonesia, iklim di Indonesia, bencana akibat pemanasan global di Indonesia, dan kami akan memberikan solusinya agar bisa dilakukan sehari-hari. Pelajaran yang akan dikolaborasikan yaitu IPS, IPA, Matematika, dan Bahasa Jawa dengan tema penanganan perubahan iklim dan judul fenomena hujan es, dampak pemanasan global. Yuk, mari dengarkan penjelasan kami. Letak geografis. Letak geografis Indonesia yang strategis karena berada di persilangan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat, LU minus 11 derajat, LS, dan 95 derajat. BT minus 141 derajat, PT, yang menyebabkan Indonesia termasuk dalam iklim tropis. Karakteristik iklim tropis antara lain, suhu udara rata-rata tinggi, umumnya suhu udara antara 20 derajat sampai 23 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat, rata-rata suhu tahunannya mencapai 30 derajat Celcius. Tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Dipengaruhi oleh pergerakan peredangan matahari yang menyebabkan peredangan pola angin sehingga terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di beberapa daerah besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, terdapat gunung-gunung yang tinggi yang mempengaruhi variasi unsur iklim di setiap wilayah. Pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Pemanasan global menyebabkan kenaikan rata-rata suhu bumi atau perubahan iklim. Bumi yang hangat dapat menyebabkan perubahan siklus hujan, kenaikan permukaan air laut, dan beragam dampak pada tanaman, kehidupan liar, dan manusia. Salah satu kejadiannya adalah fenomena hujan es. Beberapa wilayah mengalami hujan es, seperti di Surabaya, Semarang, Tanjung, hingga Lampung. Penyebab terjadinya fenomena hujan es adalah adanya pola konvertitas di atmosfer dalam skala lokal regional yang signifikan, salah satu fenomena cuaca ekstrim yang terjadi dalam skala lokal dan ditandai dengan adanya jatuhan butiran es yang jatuh dari awan serta dapat terjadinya dalam periode beberapa menit. Berikut ini adalah daftar bencana hujan es yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Bencana hujan es ini menyebabkan kerusakan pada atap bangunan seperti rumah warga, sekolah, rumah ibadat. Turunnya hujan es juga berdampak pada tanah dan lahan pertanian. Hujan yang turun dalam bentuk butiran-butiran kristal secara fisik dapat langsung merusak semua bagian tanaman seperti daun, ranting, cabang, dan batang. Selain bencana hujan es, pemanasan global juga menyebabkan terjadinya bencana-bencana lainnya seperti badai siklon tropis, air pasang dan banjir, kenaikan temperatur ekstrim, endemik, tsunami, dan kekeringan. Karena dampaknya bagi kehidupan, kita perlu melakukan upaya penanganan pemanasan global. Berikut adalah hal-hal atau solusi yang bisa dilakukan. Melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang gundul, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan seperti bus contohnya. Mengurangi penggunaan energi saat tidak diperlukan, meminimalisir penggunaan plastik, gunakan produk ramah lingkungan, dan melakukan tebang pilih pohon di hutan. Jadi kesimpulannya, ing Indonesia akeh masalah sing kedadean amarga pemanasan global utawa suhu bumi mundak. Salah sijine peristiwa udan es. Amarga kedadean udan es iki,
akeh warga kena akibate, kaya omahe padha rusak. Ayo, kita minangka penerus bangsa nindakake perkara-perkara positif supaya Indonesia bebas saka pemanasan global. Kanca-kanca, lakoni solusi sing wis diparingake supaya negara kita lebih maju. Ayo subscribe, like, lan share kalau kanca-kanca supaya iso ngerti info babagan pemanasan global lan solusi.